ternyata kok ada yang cerai, terus kok ada yang menikah dengan lebih dari satu orang. Nah, gimana psikologinya orang dibenturkan dengan keadaan dia merasa, oh aku sendirian di sini. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dadi Cerita Official. Ya, sore hari ini kita berada di kota apa, Mas? Yogyakarta ya. Yogyakarta ya. Dan kita sudah 2 hari ini hujan terus ya, pemirsa. Ya tahu pengen jalan-jalan tapi keterbatasan ya melihat hujan, cuaca yang kurang mendukung. Oke, jadi sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kawan-kawan saya dan salah satu masih kerabat dekat ya. Ini dari Mas, kita rahasiakan ini sosok-sosok beliaunya ini untuk sementara ini kita rahasiakan. Bulan, matahari. Ya, bintang, bulan dan matahari. Oke. Bintang, bulan, dan matahari. Jadi Mas Bintang. saya Mas Reza. Oh, Mas Reza. Mas Reza aja. Jadi kita akan bahas apa ini, Mas? Mungkin apa? Tentang apa? Apa? Tentang twin flame, soulmate, dan Oh, karmic. boleh. Jadi buat teman-teman ya yang pernah dengar mungkin istilah karmic, twin flame sama Soulmate. soulmate. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau-beliau ini akan menerangkan apa sih itu, istilah apa sih? Mungkin dari Mbak Bintang, ya. Mbak Bulan. Mbak Bulan. Jangan tambahin datang. Kenapa? Karena datang bulan. Ya, boleh. Ya, Mbak Bulan, silakan. Agak kenceng. Dipegang aja, Mbak. Nah. Sebelumnya, dulu kan saya waktu masih kecil banyak pertanyaan konyol ya. Apa? Itu saya pernah tanya ke seorang ustadz. Karena saya memperhatikan ini. Kata orang, kalau orang menikah itu pasti jodoh. Ya. Ternyata kok ada yang cerai, terus kok ada yang menikah dengan lebih dari satu orang, kayak gitu. Kayak poligami seperti itu. Ini yang dimaksud jodoh itu seperti apa? Kan dulu saya bertanya-tanya tentang itu. Ya. Kemudian saya tanya ke Ustadz, kalau kayak gitu, kalau jodoh seperti Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan jodoh. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi bentar ya, maaf saya potong. Ini disclaimer ya. Kita ini tidak menyinggung Soal religion. Religion ya. Tidak. Agama itu kita enggak. Ini universal. Universal ya. Jadi kalau ini pikiran saya waktu masih kecil dulu. Iya. Berarti kalau orang yang pasangannya banyak, istrinya banyak atau suaminya banyak, berarti kan ini tulang rusuknya itu kayak dipotekin semua apa gimana gitu. Oh. Ada istilah ya, ya, saling melengkapi tulang rusuk ya, itu ya. Oke. Itu pertanyaan konyol ya itu ya. Waktu beranjak dewasa, saya belajar lagi. Katanya orang kalau ya, katanya kalau orang menikah itu pasti jodoh. Iya. Orang yang bisa menikah, ya itu jodohnya. Ternyata belum tentu. Setelah saya cari tahu lebih dalam, saya belajar sama guru spiritual adalah udah terkenal kok. Oh ya. Perempuan. Iya, perempuan. Dia juga menulis buku, judulnya In the Sea of Despair. Oh. Itu tentang twin flame, soulmate sama karmic. Jadi kayak
repetition gitu loh. Kayak Oh, misalkan kita belum menyelesaikan masalah yang lalu, kita ya. akan menyelesaikannya di masa mendatang atau di kehidupan yang akan datang. Oke. Itu pelajarannya itu terlalu deep gitu. Kalau Oke. dalam nggak cuma tentang nggak sebatas tentang jodoh aja. Iya, iya, Terus iya. saya cari tahu lebih dalam. Oh, Apa itu jodoh gitu. oh, iya. Ternyata nggak sesimpel orang menikah pasti jodoh. Nggak sesimpel itu. Ternyata ada twin flame, soulmate, dan karmit. Oh, oke, oke. Oke, sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang penjelasan twin flame, karmic, dan soulmate ya, saya mau memperkenalkan salah satu teman saya dari Aussie, Aussie. What's your name, my friend? My name, Yeah, maybe for now, is Sunrise. You Sunrise. could call me Sunrise. Okay, Sunrise. For the viewers of Daddy Trita, Yeah, this one's in English, so yeah. you'll be able to um, uh, Just say it. Mr. Daddy Trita will Oh. translate Oh iya, Translate this. yes, of course. as best as he can. Oke, nanti akan saya translate ya. Jadi gini teman-teman, saat saya main ke Jogja ini kan, saya nggak sengaja ketemu beliau-beliau ini pas kehujanan. Terus akhirnya kita ngobrol, nyambung, ternyata masih ada koneksi, seperti ada bonding gitu ya, connected gitu. Ini nggak tahu kenapa, padahal saya dengan masnya ini, kita keterbatasan bahasa ya, bahasa gitu. Saya nggak begitu paham bahasa Inggris, tapi kok mengerti dengan apa yang dikatakan dari beliau ini. Oke, eh, boleh nanti saya tanya-tanya ya, Mas ya. Yeah, no worries. Yeah, No worries. okay, I'm okay. very open-minded here. Oke, oke. Untuk sementara boleh dikasihkan. Oh ya, nanti pengen dijelasin yang mana dulu nih, Mbak? Mungkin apakah ada kaitannya ini kita ketemu sore ini? Ya, bisa jadi. Bisa Oh. jadi. Oh, Bisa jadi kalau mic-nya nggak dulu. iya. Kalau saya pernah belajar ini, semua orang, semua makhluk di semesta ini saling terkoneksi, connected gitu Ya. dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita itu adalah percikan cahaya dari Tuhan. Dalam banget ya, itu artinya ya. Iya. Kita juga nggak tahu ya. Kita bisa aja soulmate. Ini masuk ke soulmate-nya. Jadi soulmate itu kalau dulu mikirnya soulmate itu pasangan jiwa yang apa jodoh kayak gitu. Ternyata nggak sesimpel itu juga. Oh, Ya, soulmate itu bisa banyak ternyata. Soulmate itu artinya keluarga jiwa. keluarga sih. Ya, keluarga jiwa. Mungkin jiwa-jiwa sama yang Mas nanya ini, itu Mas Sunrise. Sunrise ini Iya. sama kita semua ini ya. Ya, bintang. Ya, Mas Bintang ini kan kita saling terkoneksi gitu. Iya, bisa jadi. Kita dipertemukan oleh Tuhan itu pasti ada alasannya. Iya, terus gitu. Terus karmik, kalau karmik itu apa? Soulmate Oke. belum. Oh, belum selesai Iya, ya? Oh belum iya, selesai. belum selesai. So, dulu kan pikirnya kayak gitu, soulmate itu pasti jodoh lah, Iya, apa iya. segala macam. Ternyata tidak sesimpel itu. Soulmate itu ternyata keluarga jiwa kan. Jadi ibu kita, kakak kita, saudara kita, bahkan guru kita itu bisa jadi soulmate kita. Pokoknya siapa yang terkoneksi lebih mudah, itu biasanya keluarga jiwa. Jadi soulmate itu ada yang soulmate kayak intern gitu, dari satu Satu monat. rumpun ya. Ya, kalau istilahnya itu monat. Apa? Monat. Monat. Bisa lebih dikit, Mbak? Monat. Ya, monat Ya. itu kayak jadi percikan Tuhan ini, percikan Oh. cahaya Tuhan kayak sang sumber. Oh, Nanti pecah lagi jadi oh ada turunannya lagi. Iya. Terus kemudian di bawah turunan itu ada monat. Oh. Ya, satu monat itu bisa pecah-pecah lagi. Ada kayak sepasang itu yang namanya twin flame. Tapi itu nanti pasangannya banyak. Itu yang dinamakan soulmate.
keluarga jiwa. Oh, berarti kita ini bagian dari monad itu apa? Iya, Oh, bagian dari sang sumber juga. Kan oh iya percikan iya. cahaya Tuhan. Iya iya iya. Kalau kita ini apa? Entitas ini. Ya, Disebutnya apa bisa kita? jadi kita soulmate. Soulmate ya? Karena banyak kecocokan. Oh, Banyak kecocokan itu bukan mesti kalau jodoh atau apa. Bisa jadi kita soulmate. soulmate itu maaf mungkin penonton yang kurang mengerti apakah itu best friend kayak best friend gitu bukan Bisa ya? jadi. Bestian ya? Bisa jadi. Soulmate seperti itu. Karena soulmate itu kan ada yang soulmate di intern, maksudnya satu monad, atau di monad lain yang di luar dari lingkupnya situ. Oh, Bisa jadi kita itu soulmate terdekat karena kita saudara. ya. Dan dari kecil kita kayak connected gitu, Iya apapun iya iya. yang kita omongin, yang kita lakukan itu kayak Iya. cocok gitu, banyak Iya. kecocokan. Nah, kayak gitu. Jadi orang-orang yang menikah itu juga belum tentu mereka itu jodohnya. Bisa jadi kayak mereka menikah itu sama soulmate-nya, karmiknya, atau twin-nya. Oh, iya, iya. Jadi kalau misalkan ada orang pasangan ketemu cocok connected, dilihat dulu cocoknya ini mudah apa enggak. Biasanya kalau jalannya mudah, nah ada orang yang bilang kalau dimudahkan jalannya apapun itu pasti jodoh. Belum tentu. Justru seperti soulmate kan banyak kan. Kita pasti dimudahkan jalannya. Iya iya. Untuk ketemu, entah itu untuk terkoneksi komunikasinya atau hobinya atau apapun itu, bisa jadi kita saling cocok. Ujiannya juga nggak sebanyak seperti jodoh yang sebenarnya ya. Oh, Iya. kalau memang itu soulmate ya? Iya. Apa? Iya. Soulmate. Jadi orang-orang yang menikah selama ini yang nyarinya lebih gampang ya, Iya. biar nggak banyak ujiannya, nggak banyak ininya, lebih enak milih soulmate. Oh iya. Karena lebih dimuluskan jalannya pasti. Jadi kita kan udah terkoneksi dari Iya keluarga. iya. Tapi ini untuk yang berlawanan jenis lah ya. Iya, Jadi berlawanan jangan jenis. anda yang ini lagi musim mbak. Ini Iya. nanti aku merasa soulmateku ini sejenis. Oh, ini aku nyaman dengan ini terus ini mungkin bagian dari hidupku. Wah, jangan gitu ya Enggak teman-teman seperti ya. itu. Nah, jangan Karena seperti itu ya. cewek sama cewek bisa soulmate, cowok Iya. sama cowok bisa Dan soulmate. gak harus Iya, anak sama in ibu. relationship kan ya. Iya, anak sama ibu, kakak sama adik. Oh bisa iya jadi. itu luas sebenarnya. Iya. Ya? It's a broad range. What's Iya, that mean? Oh yeah yeah yeah. Circle. It's not one. It's just not one group, you know. Like in in only Western culture, you know, when you say soulmate, it's more about love, you know. Someone finding someone else, Yeah. you know, to be in the rest of their lives, and maybe like you know that could be the case, but this is a broad range right here. We're talking about Oh. soulmate, meaning your heart is real, where you finding another real person that matches your heart to piece together. Yeah. Not just boyfriend, girlfriend, wife, Yeah. husband. Iya 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 iya. Ya ya. Jadi yang dijelaskan oleh Mas Matahari ini kan sebenarnya kurang lebih sama ya poinnya. Iya. Poinnya sama dengan apa yang dijelaskan sama Mbak Bulan ini. Mungkin ini Mas Bintang ini gimana? Kalau menurut Mas Bintang tentang soulmate itu seperti apa, Mas? Tepatnya di sini saya bukan untuk menambahi atau memberi penjelasan lebih Iya iya iya. tentang soulmate itu Dari apa. perspektifnya sampean juga. Saya akan mencoba untuk mengambil dari perspektif lain, Oh, di iya. mana perspektif itu ketika akan dibenturkan dengan sebuah hubungan. Iya. Nah, entah itu hubungan pertemanan atau persahabatan atau dalam hubungan percintaan asmara, itu akan selalu banyak korelasinya. Oke, Oh. sekarang saya akan mencoba membenturkan ini dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Wah, kacau ini tahun-tahun politik ini ya. Bentar lagi kita pemilu. Nah, terus sekarang gini, Mbak. Ketika itu ada apa tadi? Soulmate, Soulmate, terus karmic. karmic, twin flame. Mungkin satu topik dulu kita ambil Kita soulmate. ambil soulmate. Dulu ya, oke. Apakah di dalam politik kita ngambil politik yang begitu luas? Karena tahun politik Mas sebelumnya di tahun 2024 ini nggak hanya di Indonesia, Iya iya iya. at least
Rusia sekarang juga mengadakan pemilu. Oh iya betul, Uh, betul. Amerika juga mengadakan Iya, pemilu. iya, iya. India juga mengadakan pemilu. Dan ini pemilu ini hampir 50 negara kurang lebih ini mengadakan pemilu di tahun 2024 ini. Nah, kita mengambil perspektif yang global. Iya, iya, iya. Apakah di dalam dunia politik ada sebuah bentuk dari soulmate antara politik A dan politik Dengan B? paslon itu ya. Nah, Dengan paslon lah. iya. Gitu. Apakah ada di dalam itu soulmate? Mungkin kalau yang rame sekarang ini kan apakah itu tentang calon presiden Nah, atau entah calon itu, DPR? seperti itu, Pak. Apa ada soulmate? Apakah kaitannya juga mencangkup dalam dunia politik juga? Nah, seperti Iya, ini, Pak. Pak. Bisa jadi kalau misalkan soulmate itu interestnya sama. Interestnya sama. Misalkan dalam dunia politik, si A, misalkan si A sama si B, ini kalau bahas politik, terus mereka tuh juga punya partai, itu sama. Maksudnya interestnya sama. Interestnya sama. Ya, tujuannya sama, visi misinya sama, Oh, tapi iya, iya. walaupun partainya beda. Iya, iya. Nah, jadi mereka itu bisa koalisi nanti jadinya. Oh. Seperti itu soulmate itu. Iya, iya, iya. Lebih Ada gampang kepentingan connect. lah ya Iya. di dalam. Iya, walaupun seperti itu kan interestnya sama. Bisa jadi connected. Bisa jadi apa nanti cocok gitu visi misinya. Oh, iya. Ya, jadi lebih ke tentang antara partai A dan partai B. Ketika dia bersoulmate, dia akan satu visi untuk tujuannya itu Iya. tadi ya. Oke, itu tentang soulmate ya, Pak ya. Sekarang tentang selanjutnya twin flame. Karmik. Karmik Karmik dulu. gimana? Ini Kalau masih mau ada yang ditambahkan ya nih? Masih ada yang Soulmate? sama nggak tentang soulmate? Kalau menurut saya dengan penjelasannya Mbak bulan Mbak ini Bulan, ya. sebelum datang, kan kalau datang bulan Iya. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ya. Iya. Nanti Mbak Itu- bulan aja. iya, bulan Iya, aja. Mbak bulan aja. Nah, saya mau menanyakan tentang yang satunya itu tadi, Mbak. Tentang apa kan? Karmik. Karmik. Apakah itu juga ada di dalam dunia politik? Di mana ini sangat berbenturan antara soulmate dengan karmik ini kan akan berbenturan karena si soulmate akan menjadi menjadi satu karena ada satu visi. Kalau ini karmik, apakah ada? Itu yang Oh, saya sebelum dijawab, mungkin bisa dijelaskan dulu karmik itu seperti apa? So kadang orang itu banyak yang salah persepsi ya, kayak menganggap karmik itu seperti twin flame, seolah-olah twin flame. Jadi dia kayak manipulasi. Bisa jadi karmik itu banyak manipulasinya. Jadi ini nanti kita ke twin flame-nya terakhir aja. Oke. Jadi karmik itu sebenarnya semua soulmate, karmik maupun twin flame, semua datang ke kehidupan kita ada tujuannya untuk memberikan kita pelajaran. Tapi masing-masing. Kalau tadi soulmate itu keluarga jiwa, tempat kita yang paling nyaman, tempat kita pulang, tempat kita berkeluh kesah, banyak kecocokan, di situ interestnya sama. Kalau karmik ini, mereka datang itu untuk menguji kita. Oh, kepada maaf, karmik itu karma ya? Iya, seperti karma, cuma kita harus menyelesaikan. Harus sampai tuntas gitu ya? Bisa jadi harus sampai tuntas, karena nanti akan terjadi pengulangan, repetition. Oh, Contohnya- mungkin dari diulangi oleh keturunan kita atau apa gitu? Bisa jadi, seperti mungkin ada cerita, saya pernah baca bukunya salah satu ini spiritual, Ya, spiritual, guru Para- spiritual ya? ini para psikolog. Para psikolog? Ya, dia Oh, bikin buku tentang itu, tentang twin flame karmik sama soulmate. iya, Bukunya judulnya In the Sea of the Stars. iya. Terus di dalamnya itu ada cerita tentang Ken Dedes dan Ken Arok. Oh, iya. Nah, Ken Dedes dan Banyak. Ken Arok itu kan mereka menikah, tapi kan caranya salah. Mereka bersatu dengan cara yang salah. Oh, Iya kan harus membunuh siapa Tunggul Amat tuh. tapi Ken iya tuh Arok ini. langsung. Terus si Ken Arok ini sampai keturunannya dapat karma. Oh, Dan mungkin nanti mungkin setelah meninggal atau di kehidupan selanjutnya atau di masa depan si Ken Arok ini yang akan mendapatkan karmanya karena mendapatkan cara mendapatkan pasangannya ini si Ken Dedes ini dengan cara yang tidak baik. Oh. Tapi bisa jadi nanti kayak Ken Dedes ini enggak sama si Ken Arok atau oh,
Tunggul Ametung ini punya kehidupan yang lebih baik Iya, atau iya. bagaimanapun, pokoknya nanti mereka akan dipertemukan kembali untuk menyelesaikan masalah itu. Tetap terkoneksi, cuma nanti ini tentang problem, bukan seperti soulmate. Kalau soulmate terkoneksi karena interestnya sama, terus banyak kecocokan, lebih nyaman. Kalau kalau apa ketemu gitu. Kalau karmik itu enggak dipertemukan karena harus menyelesaikan masalah. Masalah. Oke, oke. Eh, mungkin benar ini Mas. Jadi kalau dari Sunrise, Mr. Sunrise, what do you think about karma? Karma. Have you ever heard karma before? I mean, I believe in karma myself, you know. What comes around and what goes around comes Yeah. around, you know. Oh yes, yes. That's what I believe in, you know. What you do is always there was always a reaction to an action, you know. Yeah. You know. So I mean that's that's in the topic of what you done. Oh yeah. What have you done? You know, maybe in your past life, maybe, you know. Oh That could be something, you know, like, because you never know what you did in your past life. yeah. You can only dream, you know. Yeah. So maybe that's probably the closest I can get to what karma is. Like, but as Mbak Yeah, Mbak Bulan. said, you know, we say the idea of karmic, was it? Karmic. Karmic, yeah. Karmic, where I'm understanding from Mbak Bulan is that karmic is something that was not finished. Oh. That was not finished before. Yeah. Yeah. Where in another life, maybe now, Yeah. someone is trying to find something or fix something that have broken. That they have broken, Yeah, you know? Yeah. But it's all to do on the agenda of that intention of that person, their heart, Yeah. you know? What are they there for? Yeah. Because that's always not answered, you know? Yeah. Because that topic there could get blurry. Because some say, oh, I'm here to find something. But your intention is to take or to fix. Oh, pilihannya untuk memperbaiki, how to fix. Yeah. You know? Okay, thank you, Mr. Sunrise. Dan kalau menurut Mas Bintang ini apa ini? Kalau kaitan dengan politik dari penjelasan karmik itu apakah ada kan? Menurut sampean? Kalau di dalam apa ya Mas ya, saya di sini bukan sebagai seorang politikus. Ya, dan mungkin saya, pendapat opini lah kita. ini kalau kita berbicara secara opini, Iya, opini. di dalam seperti itu di dunia politik pasti ada Mas. Oh. Karena sifat-sifat di mana seseorang harus saling menjatuhkan, dan situ ada saling menunjukkan siapa yang punya taring di situ, itu pasti selalu ada Mas. Karena hidup dengan kekuasaan itu sangat nikmat Mas. Hidup dengan kekuasaan itu nikmat Mas. Iya. Dan di situ pasti selalu ada seperti itu. Oke. Kalau ini melihat fenomena yang akan terjadi seperti tahun-tahun sekarang ini kan tahun politik tadi ya Mas, kaitan dengan soulmate yang berkaitan dengan politik. Itu kalau karmik itu, kalau opini sampean itu sejauh apa Mas? Kalau tentang persaingan kan ya ini kan, apakah itu sudah pernah terjadi di masa lalu? Itu di era sebuah kerajaan juga ada Mas. Jadi sistem-sistem seperti ini memang selalu ada. Jadi di mana selalu ada persaingan, di situ emang ada kompetitor. Di mana harus ada pemenangnya juga, karena ini sebuah kompetisi Mas. At least seperti di dunia bisnis seperti itu Mas. Apalagi di dunia politik. Yang kekuasaan itu sangat nikmat. Mungkin ya teman-teman kalau ada yang bingung dengan kita ini ngomong apa sih ya, bingung ya. Nanti kalian komen di bawah ya. Komen di bawah ini, atau pengen apa yang ditanyakan, nanti kita akan sampaikan ke beliau-beliaunya. Nanti pertemuan yang akan datang ya di lain waktu nanti ya. Di tempat yang berbeda juga. Tempat yang berbeda. Ya. Mungkin ada yang
Jelasin. Tentang saya akan mempertanyakan ke Oh ya, Mbak boleh, silakan bertanya. Mbak Bulan Dulu. Datang. Ya, belum datang. Oh, Datang Bulan ya. Datang Bulan, Mbak ya. Datang Bulan tentang twin flame. Belum. Di mana apakah itu bisa jadi sebuah ada persamaan atau kesamaan di dalam dunia politik Boleh juga. juga. Tapi kalau di iya tuh. Ya, kan karena belum ini. Iya. Tapi kalau karmik tadi memang ada Mas. memang ada. Wah. Sekali lagi kekuasaan itu nikmat. Oke. Ya. Kekuasaan itu nikmat. Ya, silakan Mbak. Tadi berarti twin flame cuma sejauh itu. Mungkin ada contoh nggak, Mbak? Twin flame penjelasannya seperti ini. Penjelasannya. Tadi kan ada monad terus pecah lagi Ya. jadi twin flame sepasang twin flame banyak gitu ya. Terus yang satu monad itu dinamakan keluarga jiwa, namanya soulmate. Ya. Soulmate itu kan tadi soulmate internal sama eksternal Oh, dari monad lain gitu. jadi monad lain. Ya, terus ya twin flame itu adalah cerminan dari diri kita, divine feminine sama divine maskulin. Oh. Jadi diri kita tapi versi misalkan saya cewek. Jadi saya punya twin flame cowok pasti. Oh. Iya, energinya maskulin gitu. Iya. Gitu. Terus yang dinamakan jodoh, twin flame itu cuma satu. Mirror. Oh. Versi diri kita, versi yang Yang beda. berbeda. Apakah itu harus jodoh kan? Nah, itu namanya jodoh. Jodoh. Itu yang dinamakan jodoh ternyata. Oh. Tapi belum tentu. Karena ada perkataan saya Mbak Sujiwo Tejo seperti ini. Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Ya, sekelas. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Lanjut, Mbak. Tapi Jadi sekarang ketika udah penjelasan twin flame itu Mas, Ya. karena sudah dikerucutkan oleh Mbak Bulan Datang, Datang Bulan ya, Mbak Datang Bulan, ternyata itu hanya spesifik untuk jodoh Mas, Iya. jadi tidak bisa masuk ke ranah politik, Iya, politik. karena ini emang ranah yang benar-benar Iya. spesifik tentang jodoh. Dan Mbak Datang Bulan Iya. tadi menjelaskan tentang jodoh itu tadi. Iya. Saya akan mencoba untuk menanyakan ke sampean ya Mbak tentang jodoh ini tadi. Di mana twin flame adalah cerminan dari maskulin dan feminin. Apakah ini manifestasi dari apa yang kita visualisasikan? Atau kita sebuah visualisasi yang ada dalam benak pikiran kita? Itu yang saya ingin mempertanyakan ke sampean Mbak. Lebih kayak Mas ya, mungkin kalau secara ini opini saya Mas ya, kalau kita kesekian kita akan menciptakan itu ya. Iya. Ya, kepribadian seperti ya. Apakah seperti itu Mbak itu definisinya? gini. Apakah twin flame itu wujud seperti kita gini juga? Iya. Jadi twin flame itu juga soul. Terdiri dari sepasang soul tadi. Dan itu harus dua ya kalau twin flame? Iya. Nggak bisa lebih dari dua? Nggak bisa. Pasti. Kalau soulmate sama karmic itu bisa banyak. Tergantung kalau soulmate ya itu tadi sekelompoknya ya. Tergantung kita berteman dengan siapa, kita lingkungannya di mana. Iya. Kalau karmic juga bisa jadi banyak tergantung Tuhan ngasih pelajaran apa ke kita yang belum kita selesaikan. Kalau twin flame kan cuma sepasang tadi, tapi itu juga memberi pelajaran gitu. Jadi twin flame itu juga gini loh, belum tentu twin flame itu seumuran atau misalkan cowoknya lebih tua atau ceweknya lebih muda atau yang ceweknya lebih tua dikit, cowoknya lebih muda dikit, belum tentu. Bisa jadi malah jomplang umurnya, beda negara juga bisa, beda agama bisa, terus bisa jadi profesinya beda atau yang lainnya. Soalnya twin flame itu banyak lah variabelnya Mbak. Iya, twin flame itu apa ya? Mereka juga mirip seperti karmik. Cuma kalau karmik itu kan lebih menguji ya, biar kita bisa belajar lebih baik. Karmik itu banyak konotasi yang negatifnya. Oh iya. Kalau twin flame itu beda.
bisa dirasakan dari hati sih sebenarnya. Jadi visualisasinya kalau misalkan divisualisasikan, eh itu masih rahasia Tuhan. Oh, Kita nggak tahu ya, maksudnya eh besok kita ketemu siapa, misalkan kayak itu. Kita nggak tahu twin flame kita seperti apa, cerminan kita seperti apa. Bisa jadi kayak ada kasus di luar negeri itu di negara mana gitu. Jadi ini ada dokter, dokter itu perempuan umur 40-an tahun gitu. Terus ketemu anak cowok umur sekitar 12 atau 13 tahun gitu. Ternyata mereka saling interest. Walaupun anak cowok ini masih umur 12-13 tahun, dia itu nyambung gitu diajak ngobrol terus interestnya sama terus kayak ngelihat cerminan dari diri sang dokter cewek ini walaupun Iya, iya, umurnya iya, udah iya. dewasa banget. Tapi gendernya Gendernya beda, cewek cowok. cewek cowok. Oh, I think there's a Masculine. movie. I Huh? think there's a movie about that. I don't know. New movie. Based in Wales, I think. What kind of movie? It's a Western movie. I forgot the celebrity's name, but Tell us about the story. Itu dari kisah nyata. so the story is that this kid, right? He's an orphan. He Oh. doesn't have any parents, Oh, you know, and he's fostered in a like a orphanage. oh, So there was a nurse, and they had the same ideas but couldn't communicate because of the age difference. oh, perbedaan He usia. was looking for something different, where she was trying to find something that suited her. But they had the same ideas but couldn't bond them together because of the age gap. Oh, iya, That's iya. very taboo. Keterbatasan usia ya. That's very taboo in, Yeah, in yeah, Western yeah, culture. yeah. So In here it's same. In it's here. it's that right there. I look at it as not love, but they share interests. They share real ideas, Yeah, yeah. but couldn't communicate that because maybe they were born in the wrong year, Yeah, yeah. or but it's a lesson, you know. It's always lesson. Like every day you talk to different people, you know, just random people up on the street, and sometimes old people tell you a story. You Oh. never expect Yeah, that yeah, though, you yeah, know. yeah, You never really. expect that, but you take it in, Yeah. and you sort of process it, and you always try to process that with your life and how that benefits, or Yeah, yeah, yeah. or like take it from a lesson on that standpoint. Iya, iya. Oke. Iya, saya paham maksudnya. Ini gimana kalau menurut sampean apa yang dijelaskan dari Mas Ya, seperti itu. Emang Matahari? twin flame itu juga kita nggak bisa menyangka pertemuannya seperti apa di kehidupan yang akan kita jalani. Belum tentu juga di kehidupan ini kita dipertemukan sama Tuhan sendiri kita. Belum tentu. Bisa jadi kita harus bertemu dengan karmik dulu, menyelesaikan masalah dulu. Bisa jadi nanti di kehidupan yang akan datang, kita baru akan dipertemukan dengan twin flame. Bisa jadi seperti itu. Dan itu nggak ada batasan usia ya kalau kita Iya, kalau kita ketemu nggak gitu. tahu karena rahasia Tuhan. Jadi Iya sih. saya percaya manusia itu logikanya sangat amat terbatas. Walaupun kita udah mencoba seperti bikin pesawat luar angkasa, terus bikin kendaraan biar bisa menjelajah semesta gitu. Iya. Tapi kita tetap manusia terbatas dan itu butuh waktu yang sangat amat panjang untuk menjelaskan semua itu. Tapi logika Tuhan sangat amat tidak terbatas. Jadi sebenarnya pengetahuan soulmate, twin flame, karmik itu juga dari semesta, dari Tuhan. Cuma kita dikasih sebatas itu. It's only, this is very, I mean, it goes by my name, sunrise. I'm here to wake you up, Iya, like, iya, iya, iya. that's Yeah. what it is, you Yeah, get tips in the agree, morning, agree, like, yeah. I mean, that's to Yeah. wake you up, but also to let you know Iya. that it's time to rise. And, what I was gonna say, that it's, what I think about, say,
sort of there's a lot of there's a lot of blockages, you Oh, know, that differ in each person, and what they can say, what they can do. hmm. There's boundaries, Oh yeah, you know. There's boundaries which boundaries. stop us from communicating on what is a new idea. You know, you got to think outside the box to find a new idea. Yeah, Because I mean, if not that, you know, you're copying someone else. yeah, You know, you're making the same mistake, or you're not learning a lesson. nah, yeah. That's the Like message. that's Yeah, my message right yeah, there. yeah, You know, message like right there. I don't know how to communicate it better, but I Yeah, hope Daddy Trito yeah, dari cerita. will Bisa. translate for that for you Ya, guys. oke. Nanti kita akan tulis di bawah ya. Itu artinya apa? Nanti kalau kalian bingung dan masih hujan ya ini ya, pemirsa ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan Mbak ini. Apa tentang film-film itu cuma sekedar itu aja apa? Contoh lain mungkin dari dokter tadi kan. Tadi kan Twin Flame dijelaskan nggak pasti yang jodoh itu nanti ketemunya itu sama umurnya atau sama Tapi ininya. beda gender ya ini Beda gender, beda gender ya. beda energi, divine Hmm. maskulin, feminin, beda energi maskulin sama feminin. Iya, iya, iya. Nggak bisa sama ya. Ini kan maskulin Iya. maskulin loh. Nanti Iya. dipelintir-pelintir nanti ini ada yang pelintir-pelintir takutnya loh ya, Iya, takutnya. kan pasangan itu ada siang, malam, Iya. terus ada apa? Misalkan tadi ada matahari, ada Iya. bulan, Ada Adam tadi ada sama Adam sama Hawa. Hawa, Kiri kan, kiri kiri kan. kanan. Kan nggak atas mungkin bawah. Adam dan Inul juga ada, nggak ada. Ada gitu. Ada. Ya. Kalau untuk Mas Bintang ini, mungkin opini Mas Bintang ini jodoh itu seperti apa sih jodoh? Tentang jodoh. Nah, ya Mas, saya juga setuju dengan pendapatnya Mbak Bulan Datang, Ya. Datang Bulan, Dan ini Mas dan Matahari. Mas Sunrise, Iya, santai. Mas Sunrise. Saya setuju Mas karena terkadang dengan penjelasan yang disampaikan tadi sama Mbak Bulan Iya, iya. tentang apa yang saya pertanyakan itu udah bagi saya benar-benar on point. Iya, Arti yaitu yang akan menjawab pertanyaan yang mungkin saya juga belum mengetahuinya gitu Mas. Jadi di sini mungkin yang disampaikannya itu tadi sama Mbak Bulan ya emang jodoh terkadang dia emang harus benar-benar kita usahakan dan kita upayakan, Betul. ya kan? Karena sesuatu nggak mungkin datang hanya sekali. Tapi kadang saya juga percaya Mas, Iya. kesempatan bisa datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba, Oh iya, betul. gitu Mas. Ya, tapi kalau teman-teman saya ini Mas ya, Gimana, rata-rata itu anak-anak sekarang itu Iya, kalau dipatahkan sekali itu kayak langsung wah hancur berkeping-keping gitu loh Mas. mental breakdown, Iya, breakdown, Nah. breakdown. Mungkin kalau saya menjelaskan ke Mas Santos ini heartbreaking. People in teenager right now is easy to heartbreaking when they broke up with a girlfriend or boyfriend. Yeah. What do you think? Mentally, like See, nowadays in Western culture, it's very different. Where it's sort of a throwaway relationship culture. oh Where I mean, I've been here for 3 months. I've learned a lot here. The culture is very different. It's very there's certain rules that don't apply yeah, in Western culture. yeah, Where people nowadays are not settling. You know, they're Oh. not settling. They're moving from one relationship to the other. yeah. That's because of heartbreak. Ah, You know, they've seen their parents going through yeah, something. Yeah, You know, it's always generational. You know, and before, you know, say here is very still old school. You know, yeah. where people here are when they you know in love, they hold it too quick. Yeah, They hold it too quick, too fast. You know, yeah, if too you fast. if you got a hot cup of coffee, right? yeah, You hold it too long, you're gonna drop that. yeah, Heartbreak. yeah. You know. No. So, like,
it depends on the boundaries you set really in a relationship. That's what I think. Yeah. You know, in culture, in standpoint, that's Yeah. what becomes one because you share those ideas. Yeah, You know, yeah, if there's no boundaries, you wouldn't be able. People be like how you say a wild animal. Wah, You know, shit. Iya, like cats and iya, dogs. iya, You know, your life would be cats and iya, dogs. What are you gonna do about that? You iya, know, iya. there's nothing to hold if you don't have any Losing her, boundaries. her mind to think, Yeah, you go psycho. You know, yeah, you go from one to another, yeah, like just like ravaging, basically. You know, I mean, you look at yeah. history. You know, you open Agree, up a agree. history book. You see all types of crazy stuff right there. Boundaries is very important. Yeah, I'm gonna leave it to you. yeah. Oke. Ini yang dijelaskan kalau menurut Mas Sunrise ini kan kalau kalau anak-anak sekarang ini kehilangan mentalnya itu sampai kayak maaf ya binatang liar Mas. Itu contoh yang itu kasar loh. Kalau di bahasa kita mungkin itu kasar banget ya itu ya. Itu kalau terlihat karena ya itu Mas fenomena sekarang kan kayak anak-anak yang ada yang baru nikah terus istrinya dimutilasi gitu loh Mas. Ih, kayak Yang psikopat gitu. anaknya gitu semua Iya. itu masih kecil-kecil. Ya, ek- Bunuh diri bareng Iya. gitu karena ekonomi. Terus apa yang problem. Mas Reza mau tanyakan tentang untuk saya bisa beropini Ya mungkin tadi ya. tentang mungkin, mental itu ya? Iya, mental itu Mas. Jadi gini Mas, karena ada sebuah perbedaan Mas ya antara generasi per generasi antara generasi milenial dan generasi Z, di mana setiap generasi itu punya sebuah keunikannya sendiri-sendiri. Jadi mentalnya orang pasti akan berbeda-beda karena dibenturkan dengan situasi kondisi yang berbeda-beda juga Mas. Jadi ketika orang itu mengalami sebuah mental atau itu sebuah katakanlah ada depresi, nah karena itu emang situasi kondisinya yang dibenturkan dengan seperti itu Mas. Karena orang dibenturkan dengan suatu problem itu antara dia kuat atau tidak kuatnya itu tergantung juga seberapa kapasitasnya dia Mas. Karena orang akan mengalami itu mungkin di si A dan si B itu akan berbeda, penyelesaiannya juga akan berbeda dan dia menyimpulkan permasalahan itu juga akan berbeda. Nah, karena situasi kondisinya berbeda. Entah dari lingkungan, entah itu dari mungkin parentingnya juga itu bisa beragam Mas. Jadi karena untuk menyelesaikan ini itu akan panjang sekali. Karena di situ memang benar-benar ada harus revolusi mental Mas. Revolusi mental seperti itulah yang harus kita ciptakan Mas. Iya, betul. Dari SDM-nya dulu. Iya, SDM-nya dulu. Dan hanya guru yang sama dengan guru yang sama nongkrong di tempat yang sama. Oke. Kalau mungkin ya, ini kita akan di akhir sesi ini segmen terakhir ini saya akan menanyakan tentang harapan-harapan dari Mas Bintang ini apa sih untuk anak-anak muda zaman sekarang ini apa sih? Oke. Harapannya ini. Harapannya Untuk kita karena kan di tahun ini menurut yang pernah saya lihat dan saya baca di tahun 2045 itu kan generasi emas itu kan generasi yang sekarang ini baru tumbuh baru berkembang ini kan milenial dan Z ini yang terutama Gen Z itu ya apa harapannya Mas? Kalau untuk 2045 Mas itu adalah masa-masa emas yang katanya orang. Nah, kalau tidak dimulai dengan sekarang Mas, entah itu tentang building karakter, revolusi mental, itu akan nothing Mas. Karena 2045 era-era udah berbeda lagi. Era-era akan berbeda lagi. Di mana era-era itu semua akan serba benar-benar cepat. Bukan tentang internetnya aja. Ada beberapa hal yang itu benar-benar udah dikuasai dan dipahami dari dunia luar. Nah, pertanyaannya Indonesia siap apa enggak dalam hal ini? Oh ya, apalagi anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya. Karena seperti itu Mas, karena dengan kita sistem sosial media kita, di mana itu semua tentang TikTok, Instagram, itu tentang algoritma semua Mas. Apa yang kita lihat, itu akan selalu betul. Terus Iya, benar itu. Itu seperti ini Mas, ketika generasi Z, ketika dia melihat sebuah fenomena, dan di mana dia juga merasakan broken home,
ketika dia melihat quote di sosial media Iya, platform ini iya, iya. tentang Apa yang dialami tadi? yang di dalam itu akan terus Iya, iya. dengan algoritmnya, Mas. Oh, iya, iya, iya. Di mana psikologinya orang dibenturkan dengan keadaan itu, dia merasa oh aku sendirian di sini. Oh, iya, Harusnya iya, ada iya, iya. tindakan, Banyak yang harus tindakan seperti harus segera diputus, Mas. Karena kalau dengan sistem algoritma seperti itu, apalagi sekarang penguasa sosial media WA, Instagram, Facebook itu yang menguasai Amerika, TikTok sekarang yang menguasai Tiongkok. Ya, itu kalau tidak benar-benar ada polisi, sekuritas untuk menjaga tentang algoritma itu akan benar-benar orang-orang larut dalam larut dalam seperti itu, Mas. Itu yang di tahun 2045 generasi-generasi harus bisa memahami kalau ini adalah sebuah role model, di mana role model seperti ini emang didesain dengan pemilik-pemilik yang dan itu pasti ada kepentingannya. Iya, iya. Kenapa kok Indonesia sangat deep yang attention banget bagi negara asing? Karena ya Indonesia benar-benar sangat kaya, Mas. Iya. Itu yang betul. I just want to add to that. I just want to add to that. Anything you see on social media, always be wary because sometimes it is not real. You know. Yeah. Just for advice, for the next generation or this generation now, is that things you see, right, online, Yeah. you gotta find something real, real is always in real life. When you're speaking to a person, you get to know them, you see their face, you get the whole story. Yeah. Where if you look at, say, social media, you only get one side of the story. Yeah, one side. There's always 4 points of conversation, what I think about what you said, what you think about what I said, and then both our perceptions and consciousness. Emotion. Are they different or are they the same? We're talking about, say, twin flame and all those things. It's about connection. It's about the connection you have, not the feeling that it's sort of fast paced, you want this sort of feeling now. Take it slow, take it slow. Tadi sudah ya, masih ada tambahan mungkin penjelasannya harapan tadi. Harapannya itu tadi, Mas, yang benar-benar harus bisa Mas ya untuk tentang sosial media sih, Mas, karena generasi milenial dan generasi Z ini sangat-sangat aktivitasnya harus ada sekuritasnya itu, Mas. Itu yang yang sekiranya tentang bukan harapan sih, Mas, tapi tentang sebuah harus yang kita bisa Mas filterisasi itu sih yang dari saya. Oke, bentar iklan sebentar ya.